Dan setelah itu banyak sekali masjid di Jepang itu, ya, di mana-mana itu masjid banyak berdiri, tidak dihalangi. Nah ceritanya tahun 2005 saya pulang ke kampus di kampung saya dosen waktu itu. Kemudian ada ibu-ibu admin itu yang cerita, "Bang, untunglah kita cepat," katanya. "Apa cerita?" "Itu orang kemarin mau bikin gereja di kampus." Nah terus ya kita cepatlah bergerak, Bang. Bergerak gimana? Saya bilang, ya kita cegah supaya jangan berdiri itu gereja di kampus. "Kenapa?" saya bilang. "Ih abang nih, kan dia mau bikin gereja bang, nggak boleh." "Ya kenapa nggak boleh?" Dia kesel lagi kan, "Ih abang nih." Saya bilang, "Bu, saya ini barusan pulang dari Jepang, kita di sana minoritas. Ya, susah banget mau bikin rumah ibadah itu, bukan karena dihalangi, tapi karena kita nggak punya duit. Bukan karena dihalangi, tapi karena kita nggak punya duit." Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Seorang pemikir Islam yang kita kenal ya dengan nama Hasanuddin Abdurrahman. Beliau adalah seorang yang sangat terkenal dan dihormati di negeri kita ini. Bagaimana pemikiran-pemikiran dia tentang agama itu sangat diakui dan dikagumi oleh banyak orang. Ada sebuah pernyataan dia yang membuat kita geleng-geleng kepala ya. Bagaimana dalam video ini dia katakan dia terkaget ketika pulang kuliah dari Jepang. Jadi dia di Jepang itu cukup lama, katanya ada hampir 10 tahun ya tinggal di Jepang, dan dia di sana juga ada mau bangun masjid gitu ya. Lalu pulanglah ke tanah air. Sesampainya di Indonesia, temannya ada berkata, "Wah, kita harus waspada nih Pak, akan dibangun gereja," katanya. Jadi Kang Hasan ini sampai terheran-heran dan terbengong-bengong, kok cukup aneh ya gitu ya saudara yang terkasih. Ya itulah bedanya ya kalau kita melihat hidup di negara yang katanya penjajah atau kafir tersebut, malah lebih mengerti toleransi dan menjunjung tinggi perdamaian. Yuk kita dengar penjelasan dia yang cukup mencengangkan di negeri kita. Orang bikin acara doa ya di rumahnya, ya kumpulkan beberapa teman gitu, terus dibubarkan, suruh bubar. Orang kumpul-kumpul peribadatan kecil di rumahnya, dibubarkan. Yang dibubarkan ini kebanyakan orang Kristen. Yang bubarin, maaf saja, faktanya begini, orang Islam. Kenapa sih? Ya orang Islam juga bikin pengajian di rumahnya boleh. Ya beribadah tentu saja di rumah boleh. Orang Kristen ibadah hanya boleh di gereja. Kenapa sih? Kok ada orang yang menganggap bahwa mengganggu ibadah orang lain, membubarkan ibadah orang lain itu sebagai ibadah, sebagai perbuatan baik yang harus dia lakukan, sebagai ibadah yang harus dia lakukan. Nggak gitu dong. Ya. Jadi, kenapa ini terjadi? Ya, orang-orang tuh diyakinkan bahwa kalau orang Kristen tuh bikin ibadah di perumahan gitu, dia akan melakukan kristenisasi. Kalau dia boleh dikasih izin bikin gereja di tengah pemukiman tuh, nanti orang sekitar itu akan Kristen juga gitu. Ini salah satu pangkalnya, kepercayaan seperti ini. Ya. Makanya ya ini kan nggak selesai persoalannya. SKB 3 Menteri itu ya, yang melarang penyebaran agama terhadap orang yang sudah beragama dan seterusnya dan seterusnya. Rumah ibadah harus begini itu pangkalnya dulu dari situ. Yaitu ya ada sekelompok orang yang gerah kalau melihat gereja tambah banyak, penyebaran agama Kristen mungkin dianggap pesat ya. Nah faktanya kan komposisi penduduk kita tuh ya gini-gini aja. Muslim 85%, ya Kristen, Katolik, Protestan sekian persen. Dulu dinyatakan dakwah Kristen terhadap orang-orang Islam yang dipindahkan orang Islam tuh ke agama Kristen itu sangat pesat. Dalam satu saat nanti umat Islam itu akan dalam jumlah besar pindah menjadi agama Kristen itu kan nggak terbukti. Ya. Jadi
Ya prinsipnya sebetulnya sederhana. Ini negara memberi kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing, termasuk berdakwah. Orang Islam berdakwah, ya orang Kristen ya boleh dong berdakwah. Masa Islam doang yang boleh berdakwah, kan gitu. Itu sama-sama haknya dilindungi. Ya tentu saja dakwahnya dengan cara yang baik, kan. Umat Islam juga berdakwah dengan cara yang baik, tidak ada pemaksaan. Ya, orang Kristen juga berdakwah dengan cara yang baik. Dia memberitahu tentang ajarannya, dan biasanya orang Kristen itu berdakwah dalam bentuk pelayanan. Jadi tidak usah diganggu lah, jangan diganggu, jangan dihalangi. Ya syukur-syukur kalau bisa dibantu. Ya kalau nggak bisa bantu, ya jangan ganggu, gitu aja poinnya. Ya, dia tuh nggak bikin maksiat, ya, jangan ganggu. Kita tentu saja nggak suka kalau ibadah kita diganggu. Kenapa? Kok kita, ya ada sebagian orang yang merasa kok mengganggu ibadah orang itu sebagai suatu hal yang heroik, gitu. Jangan begitulah, ya. Saya 10 tahun tinggal di Jepang, ya. Hampir genap 10 tahun lah, kurang beberapa bulan. Separuh dari masa tinggal saya itu saya tinggal di kota Sendai, di bagian utara, kira-kira 2 jam dari Tokyo. Separuhnya lagi itu di Kumamoto, di selatan agak ke barat gitu. Kalau orang Jepang lebih cenderungnya nyebut barat, Nishi Nippon gitu. Nah, waktu di Sendai itu, saya ke Sendai tahun 97, pindah dari Sendai tahun 2000, tapi kemudian nanti kembali lagi. Waktu di Sendai itu kami tidak punya masjid, jadi ibadah itu di Islamic and Cultural Center namanya. Itu cuman sebetulnya apartemen kecil, 2 kamar apartemen kami gabung jadi satu. Itu dipakai untuk tempat sholat Jumat. Nah, presiden Islamic Center itu orang Jepang, namanya Noboru Sato. Nah, masuk Islam, namanya lengkapnya Muhammad Noboru Sato. Sebelum saya ke Sendai itu sudah dapat cerita bahwa keinginan untuk mendirikan masjid di Sendai itu sudah ada sejak tahun 85. Nggak jadi-jadi masjidnya. Kenapa? Mahal, kita ngumpulkan duit nyeleng dikit-dikit, nyeleng hari Jumat masukin tong. Dengan biaya operasional Islamic Center aja udah mepet-mepet duitnya gitu. Ya sedikit demi sedikit tertabung lah waktu itu. Nah, tahun 2000 itu saya mendampingi Sato-san. Jadi Sato-san jadi presiden, saya sekretaris jenderal, ya, Islamic and Cultural Center tadi. Dan waktu itu sudah mulai cukup banyak duit yang terkumpul. Jadi saya ingat betul satu meeting, kami rapat bersama mendiskusikan proses pembangunan masjid ini. Ya, paling enggak waktu itu kami targetkan beli tanah aja dulu deh. Beli tanah itu sekitar 100 juta yen waktu itu targetnya, target harganya, cari-cari tanah. Pas menjelang mau beli tanah itu saya pindah ke kota lain di Kumamoto. Jadi saya setahun jadi sekretaris jenderal Islamic Center di kota Sendai itu, mendampingi presidennya tadi, Sato-san tadi, ya. Nah kemudian di Kumamoto bagaimana? Di Kumamoto itu kami sholat Jumat ya dengan agak ngemis-ngemis sama pemilik kampus, dikasih satu ruangan kecil boleh dipakai untuk sholat Jumat. Kok nggak dirikan masjid? Waktu itu sempat saya ajak teman untuk yuk meniru Sendai, kita buka kotak untuk mulailah ngumpulkan dana pendirian masjid. Tapi kebanyakan teman saya waktu itu nggak setuju, orang Arab, orang Tunisia, orang Mesir. Hasan dia bilang, siapa yang akan tanggung jawab? Kalau kita pulang semua ini, yakin nggak kamu amanah untuk mendirikan masjid ini akan terus berlanjut ke tangan orang lain? Gimana kalau mahasiswanya sedikit terus nggak ada yang ngurusin lagi? Akhirnya nggak jadi waktu itu. Artinya waktu itu di Kumamoto itu berniat untuk bikin masjid aja nggak berani. Kenapa? Ya itu tadi, mahal. Apakah orang Jepang menghalangi? Tidak. Orang Jepang itu nggak menghalangi. Kalau di sana prinsipnya kita bikin bangunan itu ya sama seperti kita ngurus IMB, ya. Oh, ini pembangunan, karena orang Jepang kan juga punya rumah ibadah. Mereka walaupun melihatnya itu dari sisi kultural, ya. Oh ini pembangunan institusi kultural gitu. Ya nggak akan dihalangi. Ya,
selama syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk satu bangunan dipenuhi. Dan itu diperlakukan sama, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, atau Buddha, atau Shinto, perlakuannya sama, nggak dihalangi. Jadi yang jadi hambatan tuh cuman dari internal umat Islam sendiri, ya ngumpulin duitnya susah. Kalau sekarang situasinya sudah berbeda. Saya lihat di Kumamoto tahun 2013 sudah berdiri masjid. Teman saya salah satu pelopornya Pak Marlo itu kan. Nah, di Sendai itu tahun terakhir saya di Sendai itu sudah mulai bersih-bersihkan lahan, dan setelah itu segera berdiri. Jadi kalau nggak salah tahun 2008 itu di Sendai sudah berdiri masjid. Dan setelah itu banyak sekali masjid di Jepang itu, ya. Di mana-mana itu masjid banyak berdiri, tidak dihalangi. Nah, ceritanya tahun 2005 saya pulang ke kampus di kampung saya dosen waktu itu. Kemudian ada ibu-ibu admin itu yang cerita, "Bang, untunglah kita cepat," katanya. "Apa cerita?" "Itu orang kemarin mau bikin gereja di kampus." Nah, terus ya kita cepatlah bergerak, Bang. "Bergerak gimana?" saya bilang. "Ya kita cegah supaya jangan berdiri itu gereja di kampus." "Kenapa?" saya bilang. "Ih, abang nih, kan dia mau bikin gereja, Bang, nggak boleh." "Nah, kenapa nggak boleh?" Dia kesel lagi kan. "Ih, abang nih." Saya bilang, "Bu, saya ini barusan pulang dari Jepang. Kita di sana minoritas. Ya, susah banget mau bikin rumah ibadah itu, bukan karena dihalangi, tapi karena kita nggak punya duit. Bisa nggak Ibu bayangin gimana perasaan kita kalau sebagai minoritas kita itu dihambat untuk bangun rumah ibadah. Nggak boleh bangun rumah ibadah." Ya sedih lah banget ya. Ya itu, Bu, gue bilang. Sekarang saya tanya, apa ruginya kita kalau ada gereja? Ibu sering ke pasar lewat gereja kan? Saya bilang. "Ya, Bang." "Lewat gereja rugi nggak kita?" "Ya nggak ada ruginya. Ya, ada orang ibadah di situ, apa ruginya kita? Nggak ada. Kita tidak dirugikan oleh pembangunan gereja atau rumah ibadah apapun, maka jangan kita halangi. Ya biarlah itu mereka urus IMB-nya sesuai dengan ketentuan pemerintah, sudah. Kita nggak usah halangi. Bayangkan tadi kalau kita yang dihalangi mau mendirikan rumah ibadah, itu sedih banget dan kesel banget kan. Masa aku mau ibadah aja nggak bisa, mau punya rumah ibadah aja nggak bisa, kan nggak boleh. Nah, pengalaman saya sebagai minoritas itu memberi saya ketajaman empati kepada minoritas yang lain, dan saya harapkan ya orang-orang Indonesia juga berempati lebih dalam kepada kaum minoritas yang lain. Ya, sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, cukup cerdas sekali cara pemikiran Kang Hasan ini ya, karena memang dia seorang pemikir Islam. Tetapi dari apa yang kita lihat ya, ketika daerah-daerah mayoritas mereka ini, ya sebutlah seperti di Malaysia atau di negara-negara Timur Tengah gitu, hal penghalangan orang-orang Kristen ibadah sebenarnya tidak mengejutkan ya. Nah, sering kita melihat di YouTube, di beberapa media, terjadi pelarangan orang Kristen ibadah. Banyak orang kepanasan kalau orang Kristen itu berdoa, menyembah Tuhannya, berdoa di rumah. Jadi bukan kali ini pertama, saudaraku, ada terjadi penggerudukan orang berdoa di rumah. Sudah puluhan tahun loh kita mengalami hal tersebut, cukup lama. Sangat-sangat lama sekali mengalami, dan sampai sekarang belum ada tindakan tegas bagaimana supaya pelarangan orang berdoa di rumah, pelarangan orang berdoa di gereja, bahkan pembangunan gereja itu bisa terjadi dan jauh lebih baik. Ya, menurut Kang Hasan ini kedoknya itu semua SK 2 Menteri ya. Jadi saya sangat setuju dengan hal itu, karena memang dengan adanya SK 2 Menteri ini membuat terjadilah perpecahan di negeri kita ini. Saya takutnya, dan ini saya ulang berkali-kali saudaraku, saya takutnya kita orang-orang Kristen dan kaum non-Muslim lainnya yang berada di negeri ini sudah tidak tahan nanti ke depannya tekanan-tekanan dan intimidasi, persekusi terhadap tempat ibadah mereka, terhadap kegiatan mereka saat berdoa, sehingga mereka merencanakan ya bisa saja pisah dari Indonesia dan segala macam. Ya, inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah kita ya. Papua saja masih belum bisa ditanggulangi, masih kesulitan untuk menghadapi orang-orang yang ingin merdeka di Papua, apalagi kalau tambah daerah-daerah lainnya saudaraku. Dan bisa saja semua daerah-daerah Kristen pada minta pisah dari Indonesia ya, karena memang tidak tahan lagi dengan
kejadian-kejadian pembiaran puluhan tahun, persekusi terhadap orang-orang minoritas. Nah, kalau tambah lagi daerah lain, tambah provinsi lain, saudaraku, saya jamin saudaraku, pemerintah kita kewalahan. Kita sudah lihat Papua ya, sampai sekarang masih belum bisa teratasi hal tersebut. Nah, kalau tambah provinsi lain, apa enggak bisa bubar negeri kita ini, saudara? Nah, inilah yang menjadi doa kita, supaya secepatnya pemerintah bisa menangani ini, menanggulangi ini semua demi kebaikan dan kemajuan NKRI. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.